Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi. Bersama aku, Anggita Salsabila, biasa dipanggil Kak Anggita. Halo Kak Anggita. Dan aku di sini gak sendirian guys, aku bersama teman aku. Boleh perkenalan diri dulu dong Kak. Oke, jadi aku adalah Jadi aku Zahra Tushita, biasa dipanggil Kak Naili. Halo Kak Nay. Hai. Oke. Kak, gimana kabarnya hari ini Kak Anggita? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau kabarnya Kak Naili gimana Alhamdulillah nih? baik sekali ya selama puasa ini. Alhamdulillah aku masih kuat, masih lancar. Oke, aku juga sehat selalu nih. Tadi Kak Naili sahur nggak? Sahur dong. Kalau nggak sahur ya siang ini aku lemas nih pastinya. Oke. Kalau Kak Anggita sendiri? Ya tadi sahur dong. Sahur itu pasti supaya kita nggak lemes lah di jam-jam rawan makan. Oke, hari ini kita mau ngapain sih Kak Anggita? Hari ini kita mau ngobrol santai bersama salah Siapa nih? satu keluarga Mandua Banyuwangi. Waduh, kira-kira dari siswa atau dari guru nih Kak Anggita? Ini dari salah satu dari Bapak Ibu Guru. Aduh. Tebak dong, aku mau tebak Oh. cluenya. Oke. Cluenya ini sering membaca sih. Sering membaca, apakah salah satu pembina dari Ormas? Oh, betul. Apa ada mau clue satu lagi nih? Mau. Biasanya sih sering nulis tahunan ya, Kak. Dari ini sih kayaknya aku tahu ya Kak Anggita siapa orangnya. Oke, langsung saja kita sapa nih bintang tamu kita hari ini. Yaitu dari Pembina Literasi. Kita sapa Oke, saja Kak kita Anggita. sapa. Halo Bu Ilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Ilmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Bu Ilmi? Alhamdulillah lancar. Lancar semua alhamdulillah. Hari ini kita mungkin bakalan berbincang-bincang mengenai Duta Literasi pastinya, karena bintang tamu kita hari ini berkaitan dengan Duta Literasi. Duta Literasi. Oke, langsung saja Kak, kita tanya-tanya dulu. Kira-kira nih Bu Ilmi, kita mau tanya awal mulanya Bu Ilmi itu jadi pembina literasi. Awal mulanya menjadi pembina literasi, jadi Duta Literasi itu ada sejak tahun 2020. Nah, waktu itu pembinanya Bu Anissa. Saya baru masuk ke Mandua Banyuwangi kan 2021 ya. Kemudian saya join di Duta Literasi itu di tahun 2023. Nah, dari situ saya mulai belajar terkait dengan menulis lebih mendalam lagi. Jadi mulai bergabung di Duta Literasi itu di tahun 2023. Oh, jadi udah lumayan lama ya Kak ya? Udah lumayan lama. Berarti nih Bu Ilmi baru mulai belajar menulis saat gabung di Duta Literasi, saat menjadi pembina gitu, baru memperdalam menulis atau emang dari dahulu udah suka sama menulis, belajar menulis? Kebetulan karena kita dari SD ataupun dari taman kanak-kanak kan sudah diajari ya bagaimana caranya untuk menulis. Iya. Tidak hanya berbicara di depan kelas, sehingga mulai dari situ saya ada ketertarikan menulis. Nah, kalau menulis yang mulai diterbitkan itu saya mencoba ketika lulus dari SMA. Kalau dulu ketika sekolah di MAN ataupun di MTS itu menulisnya hanya untuk tugas, belum proses penerbitan dan lain sebagainya. Mulai mencoba untuk menerbitkan buku itu saya ketika lulus MAN. Waktu itu ada salah satu event dari penerbit untuk menulis biografi tokoh. Nah, mulai dari situ saya mencoba untuk menulis dan dikirim ke penerbit, kemudian berkelanjutan sampai sekarang. Udah lumayan lama ya Kak ya ternyata. Bener-bener ternyata Bu Ilmi itu udah dari lama juga suka menulis. Terus itu untuk awal jenengan gabung di Duta Literasi itu pembinanya siapa aja Bu? Waktu itu ketika saya gabung ada Bu Anissa, ada Bu Rini, kemudian ada Pak Irdai. Oh. Jadi 4 orang dengan saya. Jadi jenengan mulai awal lah ya Bu, bisa dikatakan mulai awal dari Duta Literasi kan ya Bu? Ya bisa dikatakan
awal, tapi ya tidak terlalu awal. Yang awal Bu, siapa itu Bu Anissa? Awal Bu Anissa sama Bu Rini. Kalau sekarang Bu? Kalau pembinanya? sekarang pembinanya ada 4, ada Pak Rokib, kemudian Bu Dian, Bu Aurel, dan saya. Oke. Kemudian kan di Duta Literasi itu ada berbagai macam kegiatan ya Bu ya. Iya. Bisa dijelaskan kegiatannya itu apa aja? Mungkin dari kegiatan harian atau bulanan bahkan tahunan. Ya. Jadi berkaitan dengan Duta Literasi, fokus kita tidak hanya membaca saja, tapi kita juga berusaha untuk bisa membuat karya, salah satunya lewat tulisan. Jadi beberapa programnya itu ada kegiatan gerakan literasi madrasah, itu pembiasaan membaca. Kemudian ada juga gerakan sekolah menulis buku, di mana para siswa dan juga siswi MAN 2 Banyuwangi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu yang memiliki minat terkait menulis baik puisi maupun cerpen itu bisa gabung. Nah, eventnya itu tahunan kalau GSMB. Kemudian kita juga ada beberapa program terkait dengan kepenulisan, baik itu menulis kata-kata mutiara, kemudian puisi. Nah, nanti akan dipost di IG Duta Literasi. Intinya adalah kami berusaha untuk bisa menyediakan wadah bagi mungkin siswa-siswi yang hobi atau memiliki minat dalam menulis. Misal gitu ya, mereka punya minat tapi masih bingung gimana caranya menulis. Kita siap untuk membantu gitu. Jadi dari teman-teman Duta Literasi maupun dari Bapak Ibu pembina, misalkan butuh bantuan, silakan saja bisa langsung menghubungi kami. Oh, sekali ya, Kak, bisa kita aja, ya. bener-bener. Kalau kelas 12 mau joki novel gitu boleh nggak? Aduh. Dibantu nggak kira-kira Bu? Bukan jokinya sih, lebih ke misal butuh penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana cara membuat novel atau bagaimana membuat alurnya, mungkin akan dibantu tetapi tidak menjadi joki. Oke, Jadi oke. yang membuat tetap kalian, atas nama kalian, nama penulisnya tetap kalian, hanya membantu mengarahkan. Mungkin Oke. nggak boleh Iya gitu. kan kita ya. Iya ya nggak boleh, jangan dicontoh guys. Oh berarti kita boleh ya sharing-sharing mengenai novel, Boleh, cerpen. Silakan. Itu menghubungi Bu Ilmi atau mungkin di tempatnya literasi sekarang di SBSN ya Bu ya? Tempat literasi sekarang pindah di sebelah kelas 12 IPS 5. Jadi ada bangunan baru. Iya. Nah, tempat kami baru saja pindah, belum ada 1 bulan di sana. Oh berarti boleh langsung ke sana atau kita Boleh. konfirmasi dulu? Atau bisa konfirmasi ke Bapak Ibu pembina, tidak hanya ke saya. Misal ketemu Bu Dian atau Pak Rokep atau Bu Aurel, silakan. Oke. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang kelas 12 misal mau konsultasi nih terkait Iya. tugas novelnya bisa langsung menghubungi Duta Literasi. Bener banget, terlebih kan habis ini deadline Udah mulai novel mendekat udah nih, mulai Kak. mendekati ya. Oke, terus Bu Ilmi ini emang dari kecil hobi nulis atau masuk Duta Literasi itu mengembangkan lebih dalam tentang kemampuan menulisnya? Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau terkait dengan menulis, saya mencoba atau lebih sering menulis itu setelah lulus sekolah. Kemudian dengan saya gabung ke Duta Literasi, ini lebih intens lagi. Terkadang kalau misal kita sudah tertumpu oleh kegiatan, itu kan malas untuk menulis. Bener, Karena bener. saya gabung dengan Duta Literasi, jadi ya ada sedikit paksaan untuk bisa tetap menulis. Jadi manfaatnya itu. kalau dari Bu Ilmi sendiri udah pernah nggak sih nyetak karyanya sendiri gitu Bu? Kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu penulis, itu bisa jadi seperti pekerjaan paruh waktu saya gitu. Jadi di waktu senggang saya menulis beberapa buku, tapi itu lebih ke buku pelajaran. Jadi buku LKS dan buku paket. Wow, keren sekali ya Kak Anita ya. Keren banget, keren banget. Biasanya kalau buku LKS itu berkaitan tentang pelajaran apa Bu? Berkaitan dengan background saya, karena saya backgroundnya ekonomi, jadi ya terkait dengan ekonomi. Tapi kemarin saya mencoba untuk menulis terkait dengan buku bahasa Indonesia, jadi di luar background saya. Kalau di penulisan buku LKS itu ada aturannya sendiri nggak sih Bu? Kalau kita misal nulis novel atau cerpen kan lebih apa ya Bu ya? Lebih baku nggak sih Kak ya? Lebih baku. bahasanya? Kalau misal membuat buku pelajaran berarti ya lebih ilmiah, lebih baku bahasanya dan sumbernya harus jelas. Jadi tidak hanya opini pribadi. Kalau misal kita membuat cerpen, itu kan cerita kita, opini kita, itu bisa kita tuangkan. Misal
kita punya permasalahan terkait hidup, kita bisa sekalian curhat Bener-bener. melalui karya-karya tersebut gitu. Kalau di novel itu lebih enjoy ya, Nah, Bu. iya, kalau misal di buku manfaatnya adalah kita akan belajar lagi. Karena kalau tidak seperti itu mungkin tidak akan bersemangat untuk belajar. Benar banget sih. Kalau di LKS itu biasanya Bu Ilmi itu berkolaborasi dengan penulis lain atau murni hasil karya Bu Ilmi sendiri? Biasanya saya ada yang kolaborasi, kemudian ada juga buku solo. Jadi menulis sendiri. Kalau buat menulis bukunya Bu Ilmi sendiri kayak novel gitu, biasanya Bu Ilmi sukanya genre apa sih, Bu? Kalau saya karena background saya lebih ke ilmiah, kalau misal saya membuat cerita terkait dengan novel ataupun cerpen itu lebih ke misal keluarga ataupun ke persahabatan yang dimana di situ bisa memberikan sedikitlah nasihat ataupun bisa memberikan gambaran terkait kehidupan, dimana setiap manusia misal ya, kalau sekarang yang lagi booming itu kan terkait dengan kesehatan mental gitu. Wah, iya banget lagi. Jadi saya berharap melalui tulisan saya itu bisa memberikan manfaat, di mana setiap anak misal generasi Z yang sering sekali dan lebih open terhadap kesehatan mental, mereka bisa terinspirasi, dan lewat buku itu mereka bisa lebih semangat dalam menjalani hidup, tidak hanya merasa bahwa mereka sendiri, tidak hanya selalu merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, hidup mereka sulit dan lain sebagainya. Jadi diharapkan kemarin itu salah satu karya GSMB di tahun 2025 itu terkait dengan perjuangan diri. Jadi teman-teman ada 100 siswa dan siswi yang menulis, di mana 50 siswa dan siswi menulis puisi, kemudian 50 siswa dan siswi membuat cerpen. Nah, fokus temanya itu terkait dengan perjuangan diri, di mana setiap orang pasti berjuang dalam hidupnya, dan semoga melalui tulisan itu bisa bermanfaat agar ya semua orang bisa semangat lah. Kalau Ya. di remaja itu relate banget sih Kak ya sama Wah, kehidupan relate kita. banget. Approve dulu dong buat Duta Literasi dan seluruh pembinanya. Terus, Kalau Bu Ilmi sendiri itu sering nggak sih nulis kayak diary yang berisi curhatan? oh ya, Bu Ilmi? jurnal-jurnal harian gitu, Bu. Sering nggak ngis? Kalau misal fokus untuk setiap hari tidak, tapi mungkin kalau misal butuh jalan keluar yang tidak bisa disampaikan kepada orang lain, salah satu hal yang bisa kita lakukan selain kita berdoa loh ya, menulis bisa jadi salah satu hal yang menjadi jalan untuk menemukan solusi kalau menurut saya. Iya. Berarti setiap hari, enggak setiap hari ya, Enggak Bu? setiap hari Setiap lagi jenuh atau pikiran bener-bener berisik. Iya. Pasti bermanfaat banget ya Kak ya dituangkan melalui tulisan. Kalau dari Bu Ilmi sendiri, tulisan itu merupakan suatu relaksasi otak gak sih, Bu? Bisa jadi seperti itu karena kadang begini, ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan secara lisan, tapi secara lewat tulisan itu bisa disampaikan. Gitu. Jadi cerita mungkin gitu Iya. ya, Bu. Soalnya mungkin kan nggak semua orang tuh bisa cerita ke Iya, orang ya, Kak. Dan kadang- nggak bisa itu semua bisa diceritakan. Nggak terlalu intens lah. Jadi bisa dituangkan lewat tulisan gitu. Untuk tips untuk kelas 12 nih Bu. Kan ini sudah benar. mepet Mepet Kak, ya. deadline. Terusan ada juga kan, Bu, biasanya kan madrasah ini kan tugasnya banyak. Terus ada deadline-nya tuh besok. Sedangkan novel itu tugasnya jangka panjang ya, Kak Iya, ya. jangka panjang. Ada tips dan trik gak sih gimana caranya kita memanajemen waktu supaya cerpennya itu cepat selesai dan tugas-tugas lainnya juga selesai tepat waktu. Jadi sama-sama imbang lah. Novelnya selesai, tugasnya juga terselesaikan pada tenggat waktu. Kalau dari saya intinya adalah jangan menunda. Permasalahan kenapa tugas dan segala hal itu tidak selesai karena ditunda. Kalau tidak ditunda, pasti akan sesuai deadline.
Tapi kan Bu pasti kita punya kesibukan lain, terlebih juga Iya. Bu Ilmi juga sebagai tenaga pendidik. Gimana caranya kita untuk menulis sesuatu hal tersebut sedangkan novel itu kan panjang ceritanya Bu? Begini, kalau terkait dengan menulis, kita menulis itu tidak harus di waktu yang benar-benar kita senggang, terus kita benar-benar free, tapi kapanpun kita bisa menulis. Kalau misal terkait dengan tugas novel misalnya, yang dikumpulkan kan bukan tulisan tangan, ketikan Iya, ya. ketikan. Kalian ada HP kan? Ada. Bisa, kapanpun bisa. Dan kalau misal alur ceritanya, misal ya sudah mulai menulis, untuk melanjutkan ke tulisan selanjutnya itu akan lebih gampang kalau sudah dimulai. Kenapa tidak selesai? Karena tidak dimulai. Oh, jadi gak selesai-selesai. Bener banget lagi, relate banget. Soalnya yang sulit itu di awalnya kan Bu, pasti mulainya itu. Tapi bukannya kalau kita nulis nih Bu, seandainya kan kita nulis hari ini, terus kemudian kita besok nggak menulis, di hari selanjutnya lagi kita menulis, apakah kita harus membaca dulu terus kita melanjutkan cerita tersebut atau langsung melanjutkan cerita? Takutnya ketika kita menulis saat waktu senggang, ceritanya itu nggak masuk sama cerita awal gitu loh Bu. Mungkin begini, kalau misal kita yang menulis sendiri, itu biasanya kita punya poin-poin alurnya. Jadi sebelum kita nulis secara keseluruhan, kita itu sudah punya, oh nanti awal itu mau saya buat seperti ini, konfliknya seperti ini, endingnya seperti ini, garis besarnya kan sudah ada. Jadi kalau mau melanjutkan ke tulisan selanjutnya, kalau menurut saya ya, bisa membaca yang sebelumnya itu seperti apa, tapi ada juga orang yang bisa langsung melanjutkan. Jadi karena setiap kali kita menulis, kita punya gambaran umumnya kita mau buat tulisan seperti apa. Jadi kita harus menulis seluruh rancangan yang mau kita buat ya Bu? Bukan keseluruhan sih sebenarnya, buat poin-poin saja. Oh, poin. Untuk Kerangkanya. kerangkanya lebih Berarti kayak mempermudah. bab 1 apa, bab 2 apa. Bab 1 apa, kemudian mau nulis apa saja. Gitu. Jadi biar kita tuh nulis tetap terarah. Terarah dan cepet sesuai deadline. Jadi gitu ya teman-teman, untuk yang kelas 12 tipsnya supaya tugasnya itu cepat selesai, bisa mulai Dan, aja dulu. ya, terus mulai kita, aja dulu. lanjutin pelan-pelan, jadinya nggak tambah menunda-menunda gitu ya Kak ya. Karena kita sudah ada tips and trick, jadi seharusnya tugas novel itu selesai ya teman-teman. Oke, mungkin sedikit perbincangan kita hari ini sama Bu Ilmi. Terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktunya ya Bu, juga sudah berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Ya, kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah dari kami. Sama-sama. Ya kan, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast kami hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, comment, and dan share. share. Oke, dadah Dadah, teman-teman. teman-teman.